baik Ibu Novi, hari ini kita memulai yang namanya pendampingan individu 6. Jadi tema pendampingan pada hari ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Ada beberapa fokus pendampingan yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu persiapan panen hasil belajar. Yang berikut pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak yaitu feedback 360 yang sudah Ibu laksanakan. Yang berikut refleksi perubahan dan pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan didiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Dan penilaian pemetaan hasil diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke sekolah atau belum. Dan yang terakhir itu saya ingin masuk di dalam penilaian yaitu Ibu mengupload nanti dokumentasi pemetaan hasil secara kolaboratif. Nanti silakan dibuka PG6-nya dan di situ Ibu tinggal mengupload semua apa yang menjadi fokus pendampingan. Baik, di sini saya ingin kita mulai dengan awal pendampingan dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Novi. Tadi saya sudah menjelaskan tentang fokus pendampingan kita pada hari ini. Saya harap Ibu Novi dapat memahami aktivitas pendampingan yang akan kita lakukan hari ini. Mungkin ketika T5 kemarin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu Novi yaitu tentang bagaimana kegiatan 1 bulan terakhir pendampingan daring. Tapi kali ini karena kita melaksanakan jarak dari P5 ke P6 itu cuma 1 minggu, gitu. Jadi saya ingin menanyakan kepada Ibu Novi hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian selama 1 minggu terakhir ini berdasarkan pembelajaran daring itu sampai di mana dan apa saja yang Ibu dapatkan dan Ibu capai selama 1 minggu ini ketika Ibu melakukan pembelajaran daring. Baik, terima kasih Pak. Selama 1 minggu proses pembelajaran daring yang sudah saya lakukan, saya bersama teman-teman saya dalam satu kelas kami mempelajari modul 3.3 yaitu program yang berpihak kepada murid. Setelah mempelajari modul tersebut, kami kemudian lebih memahami lagi bahwa dalam pelaksanaan proses baik proses pembelajaran yang ada di sekolah, ada yang berbentuk intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler, dan ketiga-tiganya itu sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas dari sekolah tersebut. Karena itu setelah mempelajari modul 3.3 ini, saya dan teman-teman saya, juga teman-teman saya menyadari bahwa program yang dibuat di sekolah itu haruslah sesuai dengan kebutuhan siswa, nyaman untuk dilakukan oleh siswa, tidak memberikan beban atau tekanan kepada murid-murid kita. Bukan kita membuat program berdasarkan tuntutan anggaran ataupun dana BOS yang biasanya kita gunakan adalah jenis dana BOS, tapi kita harus mengutamakan, memprioritaskan adalah keberpihakan kita kepada murid. Dari proses pembelajaran ini saya juga kemudian mendapatkan banyak ide-ide dari teman-teman dalam kelas. Teman-teman memiliki ide-ide yang sangat bagus sekali, luar biasa, dan ide-ide tersebut menurut saya bagus dan akan saya terapkan juga di sekolah saya. Itu yang saya rasa pencapaian dalam 1 minggu terakhir ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Novi. Saya sangat mengapresiasi atas kemajuan-kemajuan yang Ibu Novi sudah sampaikan dan termasuk hal baik yang Ibu Novi sudah lakukan selama Ibu Novi sudah menjalankan observasi. Saya sangat berterima kasih karena sudah melaksanakan dengan baik. Baik Ibu Novi, di sini kita masuk di bagian inti pendampingan, yaitu yang pertama saya ingin berdiskusi dengan Ibu Novi. Ada beberapa hal juga yang saya ingin tanyakan tentang refleksi hasil survei yang sudah diisi oleh kepala sekolah
peserta didik maupun rekan sejawat. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Novi, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik dan apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu? Jadi yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan berdasarkan respon-respon dari terhadap kompetensi Ibu sebagai calon guru penggerak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk hasil dari refleksi survei 360 derajat yang sudah saya berikan baik kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, tentu saya mendapatkan feedback yang juga saya rasa itu sangat membangun kompetensi saya. Mungkin bisa saya sebutkan secara terpisah. Dari kepala sekolah, saya kemudian mempelajari dan menyadari bahwa yang perlu ditingkatkan itu adalah pada kategori pengembangan dan berbagi dengan orang lain, baik itu lebih banyak berbagi dengan teman rekan sejawat ataupun lebih menjalin komunikasi lagi dengan orang tua siswa. Ini yang memang saya akui karena saya bukan wali kelas, sehingga saya memang jarang bertemu dengan orang tua murid gitu. Nah, ini sebenarnya harus saya tingkatkan lagi. Lalu saya harus lebih bekerja sama dengan tim dan lebih banyak berbagi, mengkomunikasikan hal-hal baru kepada rekan-rekan sejawat saya. Kalau dari murid, sebenarnya hampir sama. Saya juga mendapatkan feedback bahwa murid-murid saya merasa bahwa saya kurang melibatkan orang tua mereka dalam berkomunikasi. Ini juga mungkin karena kembali lagi saya sebutkan bahwa saya bukan wali kelas, sehingga murid tidak pernah melihat saya bertemu langsung dengan orang tua mereka atau berkomunikasi. Ketika ada pemanggilan orang tua, yang bertemu biasanya wali kelas, lalu kemudian ke BK gitu ya. Saya sebagai guru mata pelajaran memang menyampaikan beberapa hal, tapi melalui wali kelas. Nah, itu yang menyebabkan murid merasa saya kurang melibatkan orang tua mereka. Dan yang selanjutnya juga ini adalah kurangnya team teaching. Jadi kalau murid saya merasa bahwa saya jarang memanggil teman untuk melihat proses pembelajaran, sama-sama mengajar gitu di kelasnya mereka. Dari teman sejawat, saya mendapatkan feedback bahwa saya harus sama-sama, kembali lagi itu masalah kolaborasi, jangan mengerjakan tugas-tugas itu sendiri, tapi mempercayakan kepada teman-teman. Memang pasti butuh waktu ya, mungkin prosesnya tidak seperti yang diharapkan, tapi memang itu tahapan yang harus dilakukan, bahwa kita memberikan waktu kepada teman untuk mencoba melakukan tugas-tugasnya tanpa harus mengambil alih. Itu saja Bapak yang saya dapatkan dari feedback yang sudah saya berikan kepada baik kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid-murid saya. Oke, baik Ibu Novi, terima kasih banyak karena ada beberapa responden sudah memberikan umpan balik, salah satunya ya kepala sekolah, peserta didik dan rekan sejawat. Dan mungkin dari hasil respon beberapa responden tersebut, apa rencana Ibu ke depan untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang Ibu ingin dari hasil feedback ini? Apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang baik Bapak. Setelah saya mendapatkan feedback atau respon seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya kemudian membuat rencana yang matang untuk bisa menjawab respon-respon ataupun feedback yang sudah saya dapatkan itu. Saya selalu percaya bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah untuk membangun diri saya, meningkatkan kemampuan saya, sehingga saya kemudian berkolaborasi dengan teman, lebih terbuka, membuka diri, menyediakan waktu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman. Teman-teman juga cukup sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentu saja saya harus memberikan motivasi lagi bahwa kita harus bekerja dalam tim, misalnya bahwa harus ada tim teaching, contohnya seperti itu. Saya juga akan meningkatkan diri, selama ini juga
juga sudah saya lakukan. Saya lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua ataupun wali, tentu saja dengan izin dari wali kelas Bapak ya. Saya juga tidak ingin melangkahi tugas dari wali kelas. Saya meminta izin kepada wali kelas bahwa saya ingin berkomunikasi dengan orang tua dari beberapa murid yang memang sepertinya butuh perhatian lebih. Dan saya juga lebih merasa lebih dekat dengan peserta didik saya setelah proses pembelajaran dalam program guru penggerak ini. Saya menjadi pribadi yang lebih mudah didekati oleh murid-murid saya. Oke, baik Ibu. Setelah dari apa yang Ibu paparkan atau menjawab dari hasil pertanyaan saya, di sini ada lagi satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Siapa saja yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru penggerak yang nanti Ibu miliki? Jadi saya ingin tanyakan siapa saja yang Ibu libatkan. Yang tentu saja yang pertama itu pasti pimpinan saya, kepala sekolah, dan selanjutnya itu adalah rekan-rekan sejawat saya, baik Bapak Ibu guru maupun pegawai yang ada di sekolah ini. Itu juga sangat berpengaruh. Warga-warga sekolah keseluruhan, baik security, itu pun harus saya jalin komunikasi dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah orang tua dan wali dari murid-murid saya. Oke. Baik Ibu Novi, kita masuk di perubahan dalam pembelajaran. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Novi tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang Ibu Novi sudah terapkan selama 6 bulan. Jadi kegiatan guru penggerak ini ternyata sudah masuk di bulan terakhir dan sedikit lagi akan selesai. Setelah Ibu menjalani 6 bulan ini pendidikan guru penggerak, perubahan apa saja yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Ya, selama ini setelah 6 bulan pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini, pasti saya pada akhirnya saya merasa sangat bahagia dan juga merasa lega. Saya bisa sampai pada titik ini. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, tidak ada halangan dan rintangan yang terjadi dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Saya juga merasa bahwa 6 bulan proses pendidikan ini memberikan perubahan pada diri saya. Saya menjadi lebih positif dalam berpikir. Saya juga merasa lebih terbuka, baik untuk berbagi ataupun untuk menyerap pengetahuan dari berbagai. Saya yakin bahwa pengetahuan itu bisa saya dapat bukan saja dari proses pendidikan yang formal ya, dari teman-teman sejawat saya ataupun dari murid-murid. Bahkan saya merasa bahwa proses pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini benar-benar telah merubah saya. Oke, baik Ibu. Berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada murid Ibu setelah Ibu menjalani program 6 bulan ini? Ya, saya merasa melihat bahwa murid-murid saya semakin hari semakin bahagia dalam proses pembelajaran. Dalam pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Inggris, biasa memang bahasa Inggris itu cukup menakutkan ya Pak ya. Anak-anak tidak terlalu bersemangat kalau belajar bahasa Inggris karena dianggap susah dan malas gitu untuk mempelajarinya. Tetapi setelah proses pembelajaran pendidikan saya dalam guru penggerak, saya melihat anak-anak memiliki antusias untuk belajar. Mereka lebih nyaman berada dalam kelas bersama dengan saya. Memang kalau untuk kelas 10 karena mereka dengan kurikulum merdeka dan saya juga bertemunya sudah dalam proses pendidikan saya di guru penggerak, tidak terlalu terlihat perubahannya. Tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 yang memang saya ajarkan dari kelas 10, itu saya merasakan sekali aura positif yang dipancarkan oleh murid-murid dalam bersemangat dan berantusias untuk menyambut saya di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Berikut pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini sangat memuaskan? Maksudnya ini cukup memuaskan bagi Ibu selama 6 bulan. Apa saja? Sebenarnya semuanya sangat memuaskan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, tidak pernah ada halangan dan rintangan dalam perjalanan, dalam tahap-tahapan yang harus saya lalui dalam pendidikan guru
Dan yang paling membuat saya bahagia dan puas itu adalah saya bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang hebat yang kemudian memberikan inspirasi kepada saya. Oke, baik. Dan perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang buat Ibu. Apa saja tantangan yang sangat menantang yang Ibu lakukan atau yang Ibu temukan ketika menjalani 6 bulan ini? Yang paling menantang ya Pak menurut saya itu ya sinyal. Karena memang terutama ketika harus melaksanakan rukol di atas jam 7 malam atau jam 6, itu sinyalnya tidak stabil. Bahkan sering sekali dalam setiap rukol itu terpaksa harus ketendang keluar dari room dan harus masuk juga prosesnya susah. Dan yang salah satu yang paling menantang juga itu yang pas terakhir elaborasi pemahaman itu saya sinyalnya juga lagi parah sekali sampai hampir 40 menit sudah berjalan itu masih tetap tidak bisa masuk dalam room. Tapi tetap saya bersyukur pada akhirnya tetap bisa masuk. Dan satu lagi adalah kesibukan. Memang dengan banyak tahapan yang harus dilalui dalam program pendidikan guru penggerak ini, itu juga cukup menyita waktu saya, sehingga saya memang harus benar-benar pintar dalam membagi waktu agar tugas dan tanggung jawab saya di sekolah itu tidak ada yang tertinggal. Ya, oke, baik. Memang kalau saya juga merasakan bahwa di atas jam 7 itu jaringan mungkin karena orang-orang semua sudah tidak ada jam kerja. Iya. Kita di sini menggunakan jaringan itu sangat tinggi, jadi memang agak sulit. Iya, itu parah sekali. Baik, Ibu, kita masuk dalam penilaian pemetaan aset. Di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu dan berdasarkan hasil diskusi Ibu dengan aktor yang terlibat pada proses pengadaan aset. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, yaitu yang pertama, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset yang sudah Ibu lakukan? Dalam proses pemetaan aset itu tentu yang pertama saya melibatkan pimpinan saya, kepala sekolah, lalu kemudian guru-guru dan rekan sejawat saya juga melibatkan pegawai ataupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah, dan yang terakhir itu adalah murid-murid saya. Oke. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Saya menemukan ataupun mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu yang pertama adalah dengan melakukan diskusi baik dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat dan juga dengan murid terutama. Lalu kemudian saya membuat pemetaannya, daftar apa yang memang kami selama ini sudah kami miliki, dan itu ternyata cukup membantu untuk bisa saya mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Berarti berkolaborasi itu sangat penting. Ya, betul sekali. Baik, apa saja kendala tantangan yang Ibu hadapi saat mengidentifikasi sumber daya sekolah, dan ketika Ibu menghadapi tantangan tersebut, bagaimana Ibu bisa mengatasi tantangan tersebut? Kendala yang paling saya rasakan itu adalah dalam menentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi, karena baik kepala sekolah saya itu juga memiliki kesibukan yang cukup padat. Rekan-rekan saya juga selain kesibukan dalam mengajar, ada juga kesibukan pada saat bersamaan ini juga tahapan dalam pengisian PMM, observasi dan lain-lain. Pengisian kinerja juga, kami juga sementara dituntut untuk mengisi SIHK, sehingga teman-teman juga cukup sibuk. Nah, itu saya coba untuk mengatasinya itu dengan memberikan, di awal itu saya akan melakukan diskusi secara terpisah dengan beberapa teman-teman, karena memang tidak bisa langsung dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi beberapa teman dengan berdiskusi pada kelompok-kelompok kecil. Dan kalau untuk kepala sekolah pasti saya akan menyesuaikan dengan jadwal kepala sekolah yang cukup padat. Kalau untuk murid saya melakukannya pada jam pelajaran saya beberapa menit saya pakai untuk jam pelajaran. Nanti saya tetap gantikan jam pelajaran
pada waktu ekstrakurikuler. Oke, baik Ibu. Apa pertimbangan Ibu untuk menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan Ibu ketika melakukan itu untuk menentukan sumber daya sekolah itu apa? Saya juga menyampaikan ini kepada baik kepala sekolah, rekan sejawat ataupun murid, bahwa ketika kita mau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, maka pertimbangan utamanya adalah kebermanfaatannya kepada murid. Sehingga fokus utama kita adalah murid, selalu berpihak kepada murid. Jadi kalau memang barang, aset ataupun apapun itu bermanfaat bagi murid, maka itu pasti adalah aset yang berguna bagi kita. Oke, baik. Mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung. Jadi saya ingin tanyakan di sini, apakah terdapat hal-hal lain yang Ibu belum temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Dalam proses yang sudah saya lakukan selama beberapa waktu ini, saya menemukan ada beberapa yang sepertinya itu bisa dimasukkan dalam aset. Saya juga menyadarinya setelah murid saya menyampaikan, ini juga masukan dari murid. Mereka menyampaikan ini kantin sekolah itu, katanya. Ternyata kantin itu penting bagi murid-murid. Sempat terlewatkan juga selama ini. Saya tidak menyadari bahwa kantin itu juga aset yang penting, karena anak-anak itu juga bergantung dari sekolah. Apalagi kami ini sekolahnya kan cukup long day ya Pak ya. Kami itu pulangnya jam 3.15, sudah sore sekali. Jadi anak-anak memang membutuhkan asupan makanan yang cukup gitu, yang sesuai lah dengan selera mereka. Dan yang berikutnya juga yang saya temukan lagi, satu adalah karena kami adalah sekolah kejuruan, maka guru tamu atau expert atau ahli yang memang harus kami undang dalam kurun waktu tertentu, itu merupakan aset sebenarnya yang memang itu sangat berguna, bukan saja bagi peningkatan kualitas sekolah, tapi langsung kepada persetujuan langsung kepada murid. Terutama bagi murid kami yang di kelas 11 itu akan menjalankan praktek kerja lapangan selama 6 bulan, dan juga anak-anak kelas 12 yang nantinya akan lulus dan dijadikan sebagai tenaga siap pakai. Baik, Ibu Novi, di sini saya ingin mendiskusikan dengan Ibu terkait persiapan panen hasil belajar. Ya. Di sini mungkin Ibu sudah memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa dan ditampilkan saat pelaksanaan panen hasil belajar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Novi. Apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Baik, untuk kegiatan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti yang akan datang, saya menyiapkan program-program yang berpihak pada murid. Memang itu program-program yang selama ini sudah saya jalani juga di sekolah, tetapi saya akan memberikan banyak pembaruan dan juga peningkatan untuk lebih berpihak kepada murid, dan juga yang paling utama itu adalah akan lebih terlihat manfaatnya. Oke, baik. Apa yang Ibu pamerkan pada saat panen hasil? Tadi Ibu sudah memberitahukan ide-ide Ibu mengenai program Ibu yang akan Ibu persiapkan. Sekarang mungkin saya ingin tanyakan kepada Ibu, apa yang akan Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar? Saya akan memperkenalkan salah satu program ekstrakurikuler saya, yaitu English Club Kacamata Sumba, yaitu komunitas baca mahir dan terampil yang fokus utamanya itu adalah pada peningkatan kompetensi dalam berbahasa Inggris secara lisan. Jadi speaking skill-nya itu yang kita tingkatkan di dalam program English Club ini. Oke, baik. Untuk berikut, di sini dalam Lokakarya 7 nanti ada beberapa pengaji dari beberapa tim kelas yang sudah dipersiapkan, dan ketika Ibu dipilih sebagai pengaji dalam kelas berbagi, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, materi yang akan dibagikan ke peserta panen belajar itu seperti apa di dalam Lokakarya 7 nanti?
materi yang akan saya bagikan nanti, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa saya akan memperkenalkan sebuah program ya yang namanya English Club Kacamata Sumba. Saya akan membagikannya dalam bentuk video proses pelaksanaan yang selama ini sudah berjalan. Lalu ada juga PPT, di dalamnya akan ada program-program yang rencananya akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kebermanfaatan dari ekstrakurikuler ini, dan juga dokumentasi kegiatan yang sudah kami laksanakan. Oke, baik Ibu. Mungkin saya akan menjelaskan supaya kita bisa memahami bahwa nanti dalam Lokakarya 7 itu kita akan terbagi dalam 2 kelas, yaitu pertama itu kelas mandiri dan yang kedua itu kelas berbagi. Jadi di situ Ibu di kelas mandiri Ibu akan memberikan materi tentang program seperti yang Ibu jelaskan tadi, dan di situ di kelas mandiri itu Ibu akan membagikan ke peserta panen belajar. Peserta itu untuk seluruh CGP. Jadi kita karena ada PP-nya ada 4, berarti kita dibagi dalam 2 kelas ataupun 4 kelas. Nanti dari masing-masing peserta dari pengajar praktiknya itu akan melakukan kunjungan kepada Ibu dan bertanya mengenai program, atau Ibu menjelaskan program materi yang Ibu sampaikan kepada mereka, dan mereka akan memberikan umpan balik. Dan di saat kelas berbagi, di situ baru Ibu bisa mempresentasikan berupa PTT sama bahan ayat di kelas berbagi gitu. Nanti Ibu akan paparkan saat kelas berbagi itu, karena di situ di kelas berbagi mungkin ada beberapa tamu yang diundang oleh BGP provinsi sama BGP daerah, dan mudah-mudahan Pak Bupati punya waktu juga dia bisa datang untuk bisa melihat hasil karya yang selama 6 bulan ini Ibu dorang pelajari. Jadi mungkin itu pemahaman yang bisa saya bagikan, dan kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu saya ingin memberikan apresiasi kepada Ibu dan mengucapkan terima kasih karena telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring selama ini. Jadi sudah melakukan praktik baik, memberikan aksi nyata, mengupload, mengerjakan tugas, dan masuk pada tepat waktu. Meskipun ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi, tapi Ibu bisa melalui itu. Jadi di sini juga saya akan mendorong Ibu untuk terus maju untuk memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran. Jika nanti ada hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu Ibu ketahui, dan Ibu bisa konsultasinya ke fasilitator di publikasi. Dan mungkin ini akhir dari pendampingan kita, karena ini pendampingan terakhir. Semoga dari pendampingan awal sampai akhir ini menjadi banyak manfaat yang Ibu dapatkan. Dan di sini juga saya minta maaf kalau selama pendampingan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga dengan pendampingan ini untuk bisa menjadi pelajaran juga buat saya sebagai pengajar praktik. Di sini juga saya bisa belajar supaya bukan saja saya hanya menjadi pengajar, tapi di sini juga kita saling berkolaborasi. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ibu Novi, semoga sukses dan semoga sampai tahap akhir dengan tidak ada kendala. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu.